Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersbun Arif. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Bagaimana Anda masih menikmati libur panjang ya? Mudah-mudahan Anda nggak terjebak dalam kemacetan lalu lintas atau kemudian maunya berlibur tapi ternyata bukannya ketenangan yang Anda temukan karena di mana-mana orang semua mendatangi tempat-tempat liburan dan juga tempat-tempat umum yang selama ini menjadi destinasi liburan. Oke, saya mengajak Anda untuk membahas telegram Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak kepada seluruh Pangdam untuk mengerahkan personel mengamankan kantor Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia. Yang hingga kini itu menimbulkan kontroversi, tapi sekaligus itu juga tanda tanya besar. Apa sesungguhnya yang terjadi di balik keputusan itu? Telegram dari Kepala Staf TNI Angkatan Darat itu tertanggal 6 Mei 2025 menindaklanjuti perintah dari Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto. Jadi kendati yang dikerahkan ini personel TNI Angkatan Darat, namun ini adalah operasi resmi dari Mabes TNI dengan opsi bila terjadi kekurangan personel di satuan setempat TNI Angkatan Darat, maka akan diminta atau diperbolehkan meminta bantuan dari personel TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara. Markas Besar TNI maupun Markas Besar TNI Angkatan Darat juga sudah buka suara. Begitu juga dengan Kejaksaan Agung. Namun tampaknya tidak cukup memuaskan dan memupus spekulasi yang muncul. Ada yang menyoroti bahwa ini imbas dari pengesahan RUU TNI dan seperti yang banyak dikhawatirkan TNI bergerak lebih dalam ke dalam kekuasaan sipil. Namun banyak yang menduga ini ada kaitannya dengan operasi besar yang akan dilancarkan oleh Presiden Prabowo dalam pemberantasan korupsi melalui kejaksaan dan TNI diminta ikut membackup habis-habisan karena kekhawatiran adanya kekuatan besar di berbagai kasus korupsi yang akan ditangani yang kita sama-sama tahu lah itu melibatkan elit politik dan kekuasaan. Lebih tegasnya lagi pemain lama yang terafiliasi dengan pemerintahan sebelumnya yang sampai sekarang masih terus berkuasa di dalam pemerintahan khususnya mengendalikan aparat penegak hukum. Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal TNI Christo Mei secara normatif menjelaskan bahwa itu merupakan bentuk kerjasama antara instansi yang telah ada payung hukumnya berupa MOU atau Memorandum of Understanding antara Jaksa Agung dengan Panglima TNI. Dan dia menyatakan bahwa dukungan pengamanan itu bagian dari kerjasama resmi itu antara TNI dan Kejaksaan Agung yang itu tertuang dalam nota kesepahaman nomor NK garis miring 6 garis miring 4 Romawi tahun 2023 tertanggal 6 April 2023. Pelaksanaan kerjasama itu mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku. TNI senantiasa menjunjung tinggi prinsip profesionalitas, netralitas, dan sinergi antar lembaga, kata Christo Mei di Jakarta hari Ahad kemarin. Dan dia menjelaskan terbitnya surat telegram Kepala Staf TNI Angkatan Darat tertanggal 6 Mei tentang pengamanan kejajaran kejaksaan itu merupakan bagian dari kerjasama pengamanan yang bersifat rutin dan preventif sebagaimana telah berjalan sebelumnya. Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat, Brigjen TNI Wahyu Yudayana, sedikit lebih detail. Dia menjelaskan bahwa telegram Panglima TNI soal pengerahan personil itu sifatnya surat biasa. Yang kata dia pertama perlu dipahami bahwa dalam institusi TNI termasuk TNI AD terdapat berbagai klasifikasi surat yang dikeluarkan sesuai dengan isi dan peruntukannya. Surat yang ditanyakan rekan-rekan media tersebut tergolong surat biasa. Itu kata Wahyu kepada wartawan hari Ahad juga. Nah, ini kesannya Wahyu ingin meredam spekulasi tadi ya. Nggak ada apa-apa. Memang surat kalau kita lihat suratnya klasifikasinya, nah itu bisa terlihat di suratnya itu klasifikasinya biasa tapi sifatnya kilat, harus cepat gitu ya. Hal yang sama juga disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar. Ya, dia menyatakan benar ada pengamanan yang dilakukan oleh TNI terhadap kejaksaan hingga ke daerah. Dan ini kata dia pengamanan itu bentuk kerjasama antara TNI dan kejaksaan. Sama ini kejelasannya juga disampaikan pada hari Ahad yang lalu. Ini bentuk dukungan TNI ke kejaksaan dalam menjalankan tugas-tugasnya. Tentu saja penjelasan yang sifatnya semua normatif itu ya tidak cukup memuaskan keingintahuan publik.
Ini kalau melihat pengerahan pasukannya, maka jumlahnya sangat besar dan waktunya ini juga sangat panjang. Pada saat mulainya berlaku keputusan Kejaksaan Agung, ya itu ada keputusan Kejaksaan Agung ini yang saya baca sih tahun 2015, mungkin nggak, mudah-mudahan nggak ada perubahan yang baru gitu, sehingga ada perubahan yang signifikan. Ini di seluruh Indonesia itu terdapat 31 kejaksaan tinggi, 83 kejaksaan negeri tipe A, 327 kejaksaan negeri tipe B, dan 72 cabang kejaksaan negeri. Kalau kita total semua tadi itu, jadi Kejari termasuk cabang Kejari itu ada 482 Kejari. Jadi kalau ditambah dengan 31 kejaksaan tinggi, totalnya berapa nih? 512 ya jumlahnya ya. Jadi ini sangat besar nih. Dalam telegram kepada Kasat, kepada Pangdam, untuk setiap kejaksaan tinggi dikawal oleh satuan setingkat peleton berjumlah 30 personil. Artinya untuk 31 Kejari tadi diperlukan 930 personil TNI. Untuk kejaksaan negeri dikerahkan satuan setingkat regu 10 personil. Jadi untuk 482 kejaksaan negeri mulai dari tipe A, tipe B, dan cabang diperlukan 4.820 personil. Jadi total personil TNI yang dikerahkan untuk mengawal seluruh kejaksaan tinggi dan seluruh kantor kejaksaan negeri itu sebanyak 5.750 personil. Bagaimana dengan Kejaksaan Agung? Jumlahnya tidak disebutkan karena ini memang sudah lebih dulu dilakukan pengawalan. Jadi setidaknya jumlah personil untuk mengamankan kantor kejaksaan mulai dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri jumlahnya paling tidak ini ya sampai 6.000 personil. Jadi ini bisa masuk kategori operasi militer selain perang seperti saat terjadinya bencana atau seperti pada pengamanan pemilu dan pada maupun pilpres gitu. Hanya saja kalau ini kan waktunya jelas. Kalau yang dalam surat ini nggak jelas sampai berapa lama ini. Nah, ini pertanyaannya, kalau memang kegiatan rutin dan mengingat ini jumlah pasukan yang dikerahkan cukup besar, kenapa tidak disebutkan sampai kapan pengawalan itu? Ya kalau dalam soal tanggap darurat, bencana dan sebagainya jelas ada waktunya. Begitu juga dengan pilkada dan pemilu itu ada waktunya. Dalam telegram Kepala Staf TNI Angkatan Darat hanya disebutkan mulai 1 Mei dan setiap bulan dilakukan rotasi. Artinya ini akan berlangsung cukup lama. Kita jadi mau nggak mau teringat dengan peristiwa yang terjadi pada bulan Mei tahun 2024. Pada waktu itu pasukan TNI ya juga dikerahkan untuk membantu pengamanan di kantor Kejaksaan Agung ya. Ini khususnya pada waktu itu dari Polisi Militer TNI Angkatan Darat. Ini peristiwanya terjadi menyusul pengepungan atau sebenarnya konvoi gitu ya, pasukan BRIMOB yang mengelilingi kantor Kejaksaan Agung. Pada waktu itu mereka melakukan malam hari berkeliling-keliling dan ketika sampai di pintu gerbang kemudian kendaraannya itu digeber gitu. Mereka ini semua menggunakan menggunakan kendaraan dinas dan kemudian juga pakai pakaian hitam-hitam gitu. Peristiwanya cukup horor pada waktu itu. Nah, peristiwa ini diduga erat kaitannya dengan peristiwa sehari sebelumnya ketika Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansah dikuntit oleh beberapa orang anggota Densus 88 saat makan malam di sebuah restoran di kawasan Jakarta Selatan. Salah satu penguntit itu berhasil ditangkap oleh polisi militer TNI Angkatan Laut yang mengawal Jaksa Agung Muda Pidana Khusus. Dan kemudian dari interogasi dan kemudian juga informasi di handphone yang disedot oleh petugas Kejaksaan Agung, diketahui bahwa penguntitan itu dipimpin oleh seorang perwira menengah Polri dengan sandi Sikat Jampitsus. Ini mengapa Jampitsus mau disikat? Tampaknya erat kaitannya dengan kasus korupsi yang sedang diselidiki. Pada waktu itu eh, Kejaksaan Agung ini sedang menangani kasus korupsi timah yang kita tahu kemudian kasusnya menjadi kasus yang sangat besar pada waktu itu ya dan masuk dalam Liga Korupsi di Indonesia. Ini peringkat Liga Korupsi ya. Jaksa Agung maupun Kapolri pada waktu itu tidak mau buka suara. Sementara Komandan Korps Brimob menyebut bahwa kalau ada soal pengepungan itu hanya framing saja kata dia gitu ya. Tapi Jaksa Agung ST Burhanuddin ketika ditanya oleh politisi Demokrat Beni Kaharman dalam rapat kerja di Komisi 3 akhirnya mengakui benar memang ada soal pengepungan itu dan juga penguntitan dan katanya si pelaku sudah diserahkan ke Polri dan dia tidak mengikuti kasusnya. Pada waktu itu memang anggota Densus yang ditangkap itu kemudian dijemput oleh pengamanan internal dari
eh, Polri. Dan sampai sekarang kita nggak tahu kelanjutan kasusnya itu seperti apa. Setelah itu penjagaan kantor Kejaksaan Agung itu diperkuat dan kemudian diperkuat dan diperketat gitu. Dan ini yang mengawal datang dari polisi militer TNI Angkatan Laut ini karena ada jaksa agung muda tidak pidana militernya itu berasal dari TNI Angkatan Laut. Nah, berkaca dari peristiwa tersebut, rasanya kok nggak mungkin ya pengerahan pasukan TNI kali ini itu hanya bersifat rutin, apalagi ini dilakukan secara besar-besaran gitu. Di antara tiga lembaga penegak hukum, Kejaksaan Agung sekarang ini memang paling giat menangani kasus korupsi. Kasus korupsinya semuanya gede-gede, ya. Skalanya itu bukan lagi miliar tapi triliun. Bahkan kemudian kan sekarang ini beredar ada liga korupsi ini. Jadi peringkat korupsi di Indonesia yang apa yang jumlahnya gede-gede banget begitu ya. Nih, ya saya bacakan ya peringkatnya Liga Korupsi Indonesia itu. Kan ini seperti dibuat kayak sepak bola gitu, ada tim, kemudian ada PTS-nya ini apa nggak tahu PTS-nya apa maksudnya itu. Yang pertama peringkat satu Pertamina 968,5 triliun, kedua PT Timah 300 triliun, BLBI 138 triliun, Duta Palma 78 triliun, PT TPPI 37 triliun, PT Asabri 22 triliun, PT Jiwasraya 17 triliun, Kemensos 17 triliun, Sawit CPO 12 triliun, Garuda Indonesia 9 triliun, BTS Kominfo 8 triliun, Bank Senturi 7 triliun. Bayangkan ini Bank Senturi yang dulu dianggap skandal, mega korupsi aja itu sekarang peringkatnya 10 ya, dan ini nggak ada miliar lagi. Ini T semua. Jadi kalau belum lama ini misalnya Kejaksaan Agung tuh menggelar barang bukti yang sampai 400-an miliar, orang pun sudah nggak terkejut lagi begitu ya. Ini semuanya memang gede-gede ya. Dalam penanganan kasus korupsi, Kejaksaan Agung maksud saya juga tidak selalu sejalan dengan polisi ya, dengan Polri. Yang sekarang ini kan Polri punya sendiri timnya ya, Kortas, Tipikornya apa? Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yang terbaru ini ya kasusnya itu dalam kasus penanganan pagar laut. Bareskrim itu tegas menyatakan tidak ditemukan kasus korupsi, hanya pemalsuan dokumen. Kejaksaan Agung ngotot ada kasus korupsinya. Makanya kemudian ini kasusnya diserahkan dikembalikan ke kepolisian. Tapi kepolisian menyatakan tidak apa tetap tidak ada kasus korupsi, yang ada tetap pemalsuan dokumen, dan itu pun yang ditahankan dan kemudian bahkan dilepaskan hanya kepala desa Kohot gitu ya, yang pemain-pemain gede termasuk misalnya dari Pantai Indah Kapuk nggak disenggol-senggol ini Kejaksaan Agung itu nggak mungkin berani ngotot menangani kasus-kasus korupsi besar itu kalau nggak ada backup dari kekuasaan yang lebih tinggi lagi, ya dalam hal ini siapa? Ya presiden gitu, yang bisa menggerakkan TNI siapa? Ya presiden. Meskipun dalam beberapa kasus terakhir ini kita menunjukkan bahwa ada kekuatan lain, ya misalnya dalam kasus pemecatan atau pencopotan Legend Kunto itu kan ditengarai itu adalah order dari Solo gitu ya. Saya sih apa ya melihatnya ini kemungkinan ada kasus seperti ini ya, karena Presiden Prabowo sendiri kan sejak awal juga menyatakan komitmennya untuk memberantas korupsi. Nah, kalau sekarang Panglima TNI mengerahkan pasukan mengawal kejaksaan seluruh Indonesia, pertanyaannya apakah itu benar hanya karena MOU atau sinyal dari Presiden Prabowo atau perintah dari Presiden Prabowo agar Kejaksaan Agung untuk melakukan menyikat korupsi besar-besaran, ya nggak pandang bulu semuanya harus disikat gitu, karena itu dia perlu backup. Rasanya kan terlalu besar ya pengerahan pasukan kalau hanya untuk memenuhi MOU, apalagi kan di dalam Telegram itu disyaratkan bahwa pengerahan pasukan itu akan berlangsung lama. Dan ini dalam situasi sekarang ini punya implikasi anggaran yang sangat besar, sementara Pak Prabowo kan benar-benar menekankan pentingnya efisiensi. Jadi untuk apa pengerahan pasukan besar-besaran berdampak terhadap anggaran yang cukup besar kalau hanya sekedar untuk memenuhi MOU saja? Kalau presiden yang memerintahkan berarti ada operasi besar dong ya, sehingga kejaksaan perlu di backup militer. Jadi kurang besar apa lagi itu? Tadi dengan saya bacakan tadi liga korupsinya. Berarti ada kasus yang lebih gede dari itu. Kemarin-kemarin kan tanpa di backup oleh militer, kejaksaan berani melakukan langkah itu. Jadi kalau sekarang perlu di backup, pasti lebih gede dari itu. Kira-kira logikanya seperti itulah. Ini jadi korupsinya ini pasti melibatkan jumlah yang sangat besar, pemain-pemainnya juga besar, dan juga kekuatan besar di pemerintahan gitu ya. Korupsi ini kan sudah berurat berakar termasuk pada pemerintahnya Jokowi, bahkan lebih parah ya.
selama ini Komisi Pemberantasan Korupsi yang diharapkan menjadi lembaga yang menangani korupsi besar, itu kan sudah berhasil dimandulkan selama eranya Jokowi. Apalagi bila dikaitkan dengan kasus-kasus yang melibatkan Jokowi dan kroninya. Misalnya laporan Ubed ini yang melaporkan anaknya Jokowi yang sekarang salah satunya sudah menjadi wakil presiden, dan ini dengan entitas bisnis dari Sinarmas. Sampai sekarang kasusnya kan nggak diproses itu. Malah yang sekarang diproses dengan cepat itu kasus Hasto ya. Ya, kenapa Hasto? Padahal kan secara nilai Hasto itu nggak gede-gede amat, kecil banget ya, dan itu tidak melibatkan duit negara yang sangat besar. Yang ini yang keluar duitnya Hasto pribadi sama Harun Masiku ya 600 juta, dan Hasto keluar 400 juta. Nah ya Hasto kan sekarang bukan bagian dari kekuasaan, jadi KPK berani. Tapi kalau yang masih bagian dari kekuasaan, ya KPK pasti akan tutup mata. Saya kok lebih percaya ya bahwa ini memang akan ada operasi besar-besaran ketimbang misalnya kecurigaan dari masyarakat sipil bahwa TNI sekarang masuk lebih dalam ke dalam kehidupan dan jabatan-jabatan sipil gitu ya. Bukan berarti ini bukan persoalan, tetapi menurut saya kita lebih pada membaca peristiwanya ini ya. Jadi saya lebih percaya dan tepatnya sih berharap sebenarnya ya. Pengerahan pasukan ini merupakan perintah presiden karena kejaksaan diperintahkan untuk menangani kasus-kasus besar dan melibatkan kekuatan besar termasuk aparat penegak hukum di luar kejaksaan. Karena itu TNI perlu dikerahkan. Anda pasti mengingatkan saya nih, jangan terlalu optimis dulu Bung Erso, karena Presiden Prabowo kan terbukti selama ini soal pemberantasan korupsi. Apalagi kalau kemudian dikaitkan dengan Jokowi dan keluarganya, karena hanya omon-omon saja. Saya tahu pasti akan banyak yang mengingatkan saya seperti itu. Saya pikir kita harus terus menjaga harapan ya dan mendorong pemerintahan Prabowo itu berani melakukan langkah-langkah besar ya seperti yang juga diharapkan oleh rakyat. Kita harus terus mengingatkan ya sekarang ini banyak sekali kekuatan-kekuatan ini yang kekuatan yang kita sebut selalu oligarki, dan kalau kita ngomongin oligarki itu kan itu ada kekuatan modal di situ, ada aparat penegak hukum, ada pemain-pemain besar di pemerintahan dan sebagainya yang sebenarnya ya tidak ingin pemerintahnya Prabowo ini sukses, karena Prabowo ini kan jelas komitmennya sejak awal itu dinyatakan bahwa dia akan lebih berpihak pada rakyat ketimbang pada oligarki yang seperti selama ini dilakukan oleh Jokowi. Tapi kan faktanya sampai sejauh ini Pak Prabowo kan belum menunjukkan itu keseriusan itu. Jadi mungkin ini saatnya yang tepat ya, karena tanpa dukungan rakyat pemerintahan Prabowo itu sangat rentan. Apalagi situasi ekonomi juga tengah memburuk. Satu-satunya yang bisa diharapkan Prabowo dalam memulihkan kepercayaan rakyat ya, dengan cara membuktikan janji-janjinya bahwa dia serius memberantas korupsi, dan itu Prabowo sekarang ini tampaknya mengandalkan kejaksaan. Nggak perlu lah Pak Prabowo sampai mengejar koruptor itu ke Antartika, karena pelaku korupsi itu, korupsi besar itu ada di depan mata kok, termasuk mereka yang ada dalam pemerintahan dan juga kroni-kroninya. Jadi artinya ini memang dalam rentang kendali Anda. Tinggal political will saja yang ini diperlukan. Saya sebenarnya sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.